Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini saya akan memperkenalkan sebuah materi training dari PT Biologi Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Rizal Septiawan. Saya bekerja di PT Biologi Indonesia sebagai Technical Trainer. Jadi pada hari ini saya akan memperkenalkan sebuah materi dengan judul Intro to PHP Framework with Code Editor 4. Jadi buat rekan-rekan yang sudah pernah mendengar atau barangkali pernah mendengar, apa sih itu framework? Framework ini fungsinya untuk membantu kita dalam proses pengembangan web ataupun aplikasi berbasis web. Jadi framework yang saya akan bahas ini adalah framework yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan Code Editor 4. Jadi fungsinya sudah jelas ya, framework ini untuk membantu kita dalam proses pengembangan web ataupun aplikasi berbasis web lebih mudah dibanding kita membuat sebuah aplikasi ataupun web dari nol. Sekarang saya akan sedikit membahas ya bagaimana sih posisi PHP dalam proses pengembangan web. Nah, jadi di dalam interaksi antara user dan web ini pasti melibatkan dua elemen. Yang pertama ada user dan juga server. Jadi aplikasi kita ataupun web yang kita buat ini akan diupload ke dalam server. Nah, lalu kita akan bagi lagi ke dalam 3 layer. Yang pertama ada layer presentation. Layer presentation ini berhubungan dengan tampilan. Ini kita bisa lihat ada beberapa bahasa ya dalam presentation yang kita bisa gunakan, ada CSS, JavaScript ataupun HTML contohnya seperti itu. Lalu di dalam layer logic ini kita bisa menggunakan PHP. Jadi untuk halaman web ataupun aplikasi berbasis web yang bersifat dinamis ini kita menggunakan PHP. Karena di situ terjadi proses interaksi antara presentation dengan data. Misalkan adanya fasilitas untuk create, read, update, dan delete. Sehingga kita bisa menggunakan PHP di sini. Lalu apa sih itu MVC? MVC ini adalah sebuah konsep dari framework Code Editor 4 nih. Jadi MVC itu singkatan dari model, view, dan controller. Jadi fungsinya dia memisahkan beberapa komponen ya, komponen untuk view berhubungan dengan tampilan, untuk model berhubungan dengan data, dan untuk controller berhubungan dengan pemrosesan. Di sini kita lihat di mana contohnya user melakukan input, dia akan mengakses sebuah controller di sini. Nah, lalu apa saja sih kelebihan dari Code Editor ini? Yang pertama, ukuran filenya yang kecil. Jadi Code Editor ini memiliki kelebihan ya. Yang pertama ini ukuran filenya kecil, jadi tidak besar sehingga memudahkan kita untuk memindahkan file ya, ataupun menghosting file website yang kita buat. Lalu dokumentasinya lengkap, sehingga fungsinya jika kita mengalami kesulitan dalam proses pengembangan, kita tidak akan sulit untuk memecahkan masalah yang kita temui. Karena dokumentasinya lengkap. Kita bisa baca, kita bisa ikuti apa saja sih yang harus kita lakukan seperti itu. Lalu juga ada hosting compatibility. Hosting compatibility ini berhubungan dengan kemudahan kita untuk menghosting file coordinator yang kita buat ke server. Lalu juga kelebihan yang lain itu sedikit konfigurasi. Jadi kita lebih mudah ya, tidak banyak konfigurasi. Lalu juga mudah untuk diintegrasikan. Jadi coordinator ini mudah diintegrasikan misalkan dengan database SQL Server ataupun MySQL, ini mudah sekali untuk diintegrasikan. Lalu apa saja sih yang akan kita bahas dalam training ini? Yang pertama ada pengenalan ya. Pengenalan mengenai Code Editor itu sendiri, lalu ada service. Service ini salah satu fasilitas dari Code Editor untuk memudahkan kita dalam proses pengembangan. Ada juga namespace. Namespace ini fungsinya agar kelas yang kita buat ini tidak tidak tabrakan dengan kelas yang lain. Misalkan namanya sama,
Lalu ada helper. Ini adalah fungsi yang sudah disediakan ya agar memudahkan kita juga dalam proses pengembangan. Ada controller yang sudah saya bahas tadi. Jadi konsepnya ini ada 3 ya, ada controller, model, dan view. Makanya disingkat menjadi MVC, model view controller. Controller ini fungsinya untuk melakukan pemrosesan. Ada model ini untuk berhubungan dengan data, dan view ini berhubungan dengan tampilan. Lalu juga kita akan belajar melakukan URI route. Jadi jika kita ingin menghubungkan suatu halaman dengan halaman yang lain di code igniter yang kita buat, ini kita menggunakan URI route dan query builder. Query builder ini memudahkan kita untuk membuat sebuah query yang berhubungan dengan database. Dan terakhir kita akan belajar untuk mengimplementasi ke dalam sebuah proyek sederhana. Ini untuk rekan-rekan yang tertarik untuk belajar framework code igniter 4 ini, bisa langsung menghubungi tim PT Blogic Indonesia. Dan mudah-mudahan apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.